Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irgi Bintang Pamungkas dengan NPM 2701102000106 dari Fakultas Teknik Geologi dengan kelas agama 93 dalam memenuhi perbaikan nilai pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik, yaitu pemberantasan korupsi dalam ajaran agama Islam. Pertama-tama kita akan membahas tentang korupsinya terlebih dahulu. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini, korupsi sudah sangat merugikan bagi umat manusia yang lainnya, karena yang tadi korupsi itu memperkaya diri mereka sendiri. Maka dari itu, tindakan korupsi ini harus dihilangkan karena sangat menyalahi aturan dalam undang-undang negara. Dalam ajaran Islam pun, hal yang merugikan umat manusia lainnya merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan karena hal itu lebih mementingkan hal-hal pribadi. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi orang untuk melakukan korupsi ini. Yang pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud berkata, barang siapa yang diserai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan atau kholin. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Yang kedua, yaitu larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya? Yakni bagaimana agar aparat bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawaha tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi 2 hasil bumi Khaybar, separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi. Datang orang Yahudi kepadanya, memberikan suap berupa perhiasan, agar ia memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawaha. Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, karena itulah ketegasan Abdullah, langit dan bumi tegak. Imam Malik dalam Al-Muwatta. Tentang suap, Rasulullah berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suh atau haram, dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaim. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya, pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat dari awal dan di akhir jabatannya.
Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan bukan jaksa atau orang lain diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu dapat secara halal. Bila gagal, Umar memerintah pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu, separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutupi kejahatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat semuanya, dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah diperlukan keteladanan dari pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kasturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Kelima, hukum setimpal. Pada dasarnya, orang yang takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada koruptor, berfungsi sebagai pencegah atau zawajir. Hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyir atau pewartaan. Dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan. Penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Dan yang keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahnya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang." Dari sini terlihat dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Semoga cara ini bisa menjadi masukan dalam meminimalisir tindak korupsi di Indonesia. Mari kita berantas korupsi yang ada di Indonesia. Dengan cara tersebut insya Allah akan tercapai demi Indonesia yang bersih dari korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.